Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Mahardika Purnama. Pada hari ini, tepatnya tanggal 15 Oktober tahun 2023, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu finalis Duta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Karantina Duta Budaya FISIP merupakan salah satu prosedur dalam rangkaian acara pemilihan Duta Budaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Dalam karantina ini terdapat 10 peserta yang turut serta mengikuti berlangsungnya acara ini, terdiri dari 5 finalis putra dan 5 finalis putri. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan serta membekali para finalis Duta Budaya FISIP untuk lanjut ke babak grand final yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak pernyataan dari salah satu finalis Duta Budaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Halo Kak. Halo. Jadi di sini saya sudah bersama salah satu finalis Duta Budaya FISIP, yaitu namanya Kak Abdullah ya. Iya. Jadi gini Kak, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, kalau boleh tahu Kak, mengapa Kakak akhirnya memutuskan untuk turut serta dan bergabung menjadi bagian keluarga besar Paguyuban Duta Budaya FISIP? Baik, saya jawab ya. Jadi alasan saya untuk ikut serta dalam pemilihan Duta Budaya FISIP karena menurut saya Duta Budaya FISIP merupakan salah satu duta terbaik yang ada di tingkat Universitas Trunojoyo Madura, bahkan tingkat yang lebih tinggi. Jadi dengan menjadi bagian di dalamnya, saya merasa memiliki wadah yang tepat untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, juga ingin merealisasikan ide-ide dan juga gagasan saya. Pertanyaan berikutnya, sudah sejak kapan sih karantina ini berlangsung? Apakah pelaksanaannya itu full day atau permalaan di lokasi? Untuk karantinanya itu 4 hari, mulai dari tanggal 7, 8, lalu tanggal 14, dan juga tanggal 15. Itu berada di hari Sabtu dan Minggu, weekend, dimulai pada jam 7 sampai jam 5 sore. Jadi tidak bermalam di tempat lain. Berikutnya, seperti yang kita tahu, jika karantina Duta Budaya FISIP ini kan berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya nih Kak. Apakah selama proses karantina ini terdapat kegiatan yang dilaksanakan di luar di FISIP? Baik, untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar sendiri itu ada kegiatan photoshoot dan juga outbound, di mana kegiatan photoshoot ini dilaksanakan di taman kampus di depan rektorat. Lalu outboundnya sendiri ada 2 tempat. Yang pertama ada di Alun-Alun Mampalan, ada juga di Pelabuhan Barat Kamang. Pertanyaan berikutnya, apa saja sih ilmu dan materi yang kakak dapatkan selama karantina ini berlangsung Kak? Wah, kalau untuk berbicara tentang ilmu dan materi ini pasti sangat banyak sekali ya. Ada public speaking, lalu ada grooming, personal branding, ada catwalk, choreo, juga ada materi tentang 4D meliputi brand, beauty, behavior, brand, dan lain sebagainya gitu. Yang disebutkan oleh Kak Ahmad itu barusan mendapatkan banyak sekali materi dari pemateri yang tentunya luar biasa juga. Nah, pertanyaannya Kak, siapa sih pemateri atau narasumber favorit Kakak selama karantina ini berlangsung? Kalau boleh tahu alasannya apa? Kalau berbicara tentang materi yang favorit itu namanya itu Miss Tia, kebetulan itu adalah dosen dari komunikasi. Itu adalah kali pertama saya bertemu dengan Miss Tia secara face to face. Saya mau memfavoritkan beliau karena pembawaannya itu santai tapi tetap dengan lugas dan tegas gitu. Jadi tetap bisa tersampaikan ke audiens. Juga dengan menurut saya penampilan beliau yang cukup nyentrik menurut saya, karena dibandingkan dengan dosen lainnya, menurut saya beliau itu mempunyai ciri khas dan autentikan tersendiri. Pertanyaan berikutnya kan nih, dalam karantina Duta Budaya FISIP ini pasti ada beberapa rangkaian kegiatan ya Kak yang harus diikuti hingga selesai. Sedangkan di sisi lain ada tanggung jawab Kakak sebagai seorang mahasiswa yang notabene memiliki banyak tugas. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak dalam membagi waktu antara mengikuti karantina ini dan menjalankan tugas mata kuliah seperti halnya mahasiswa lain? Berbicara tentang tugas nih ya, berarti itu kan kembali lagi itu berbeda masing-masing bagaimana cara kita memanage waktu kita, karena itu juga sebagai dari tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa.
Jadi kalau selama karantina ini kan karantina itu tidak full day ya, hanya dari jam 7 sampai sekitar jam 5. Jadi di pada malam harinya sekitar mungkin jam 7 malam hingga mungkin sekitar jam 1, jam 2 itu mungkin masih ada waktu luang untuk bisa mengerjakan tugas seperti itu. Biasanya kalau memang tugas yang cukup banyak dan berat itu sampai jam 2, jam 3. Tapi kalau tugas yang cukup ringan itu bisa dicicil sebelum-sebelumnya. Jadi saat sebelum karantina biasanya itu paginya itu bisa mencicil tugas terlebih dahulu. Jadi dapat kita simpulkan Kak Amil itu pintar sekali dalam manage waktu Kak. Baik Kak, terakhir Kak, sebagai finalis Duta Budaya Fisip, apa sih pesan Kakak untuk generasi milenial agar mereka bisa turut andil untuk menjaga dan melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya Madura? Baik, untuk pesan nih buat generasi milenial, bagaimana cara kita untuk melestarikan ya budaya-budaya Nusantara khusus budaya Madura, bisa dengan melakukan 3M, yaitu mengenali, melakukan, dan mengenalkan. Dimana kita mengenali dahulu, kita harus kenal dan tahu dulu budaya-budaya yang ada di Indonesia, khusus budaya-budaya Madura, lalu melakukan dengan cara ikut serta dan ikut andil untuk melaksanakan budaya tersebut. Yang terakhir adalah mengenalkan, yaitu dengan cara melalui platform media sosial kita, bisa melalui Instagram, WhatsApp, atau lain sebagainya. Karena menurut saya 3 hal tersebut cukup efektif untuk kita sebagai generasi milenial, di mana kita semua tahu bahwa gadget tidak pernah lepas dari tangan kita ya. Jadi itu cukup dapat lebih mudah untuk dijangkau oleh orang itu. Tapi mungkin kalau kita mengenalkan kepada masyarakat yang notabene-nya, yang kurang tahu dengan teknologi, bisa dengan melakukan kunjungan ataupun pendekatan secara emosional. Baik, terima kasih Kak atas waktunya sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Saya udah kegiatan wawancara pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta Budaya